Bisa tahu tempat lahir seseorang atau tempat metong seseorang? Idi, gue paling menghindari metong, pamali kan. Lebih baik tempat lahir aja deh. Bener banget kamu nak, tapi jangan lihat tempat lahir mama ya. Emang kenapa mah? Larangan adalah perintah kan, tempat lahir mama. Selokan? Tapi sayangnya dulu mama adalah anak pungut dan mama ditemuin di selokan. Untung aja aku anak mama, aku anak kandung kan. Iyalah, fasilitas kamu aja semewah ini. Okidoki, kalau gitu aku mau lihat punya orang-orang di luar dulu ya ma. Ngomong-ngomong, omongan mama bisa dipercaya nggak ya? Gue lihat sendiri aja deh tempat lahir gue di mana. Vel, kita makan di warteg yuk. Oh ya Kay, gue penasaran kenapa lo nggak pernah makan di restoran bintang 5 kayak gitu, malah milih di warteg. Lo kan tahu sendiri gue kismin dari kecil. Masa sih? Ya udah, awas aja kalau lo bohong ya. Tempat lahir lo di mobil sport. Oh, itu karena papa gue yang kaya, soalnya dia CEO of Lego. Apa? Vel, lebih baik lo pergunakan waktu lo dengan baik-baik dengan ngelihat tempat lahirnya Bu Guru. Emangnya ada apa sama beliau? Selama ini kan riwayat Bu Guru pas kecil tuh nggak pernah terungkap. Oke, gue bakal datengin beliau. Kebetulan banget. Kenapa manggil saya, Bu? Kamu lupa ya kalau hari ini sekolah tuh ngadain festival permainan anak-anak? Hah? Iya, Bu. Saya bener-bener lupa. Saya minta maaf, Bu. Kamu ini bener-bener gak becus ya. Padahal saya tuh udah percaya 100% sama kamu. Kalau kayak gitu mulai sekarang kamu digantikan sama Tiara. Siap, Bu. Semuanya bisa saya urus. Tik, itu kan kerjaan gue. Tempat lahir Tiara. Oh ya, katanya lo bisa lihat tempat lahir seseorang ya. Tapi sayangnya lo percuma kalau ngeliat punya gue. Soalnya gue lahir di tempat yang mewah. Kamu punya kekuatan itu? Tiara, ayo kita keluar sekarang juga. Tuh kan, pasti ada sesuatu. Kenapa Bu Guru takut sama gue? Pokoknya sekali gue menemukan yang mencurigakan, langsung aja gue hap. Ada yang lahir di gunung, ada yang lahir di taman. Vel, festivalnya udah siap, tapi katanya Bu Guru gak mau keluar dari kantornya selama festival berlangsung. Kenapa gitu? Katanya Bu Guru trauma. Ini pasti bersangkut paut sama tempat lahirnya kan? Lo udah bisa lihat belum? Ya, padahal kalau lo tahu tempat lahirnya Bu Guru, lo tuh bisa tahu satu rahasia loh. Itu bagus banget kalau kita tahu nilai Bu Guru, itu mempengaruhi nilai kita di sekolah juga kan? Permisi. Ada apa kamu kesini? Bukannya saya udah himbau ya buat jangan ganggu saya pas festival. Saya mau lihat tempat lahir ibu. Percuma. Loh, kok tempat lahirnya rumah tua? Ini kan normal aja. Yang nggak normal tuh adalah tempat lahir kamu sendiri. Mending kamu lihat itu punya kamu. Hah? Ya udah deh. 3, 2, 1. Tebak tren. Kali ini temanya apa mah? Tentang joget nak. Tenang aja, mama tuh yakin kamu pasti bisa. Soalnya kan anak zaman sekarang punya sindrom TikTok. Itu memuji atau menghina ya? Udah. Sekarang kamu fokus buat jadi juara supaya kamu tuh bisa lunasin utang keluarga kita. Kok jadi aku sih tulang punggung keluarganya? Emang dapat duit berapa? Kalau kamu bisa nyelesain, kamu tuh bakal dapat 1 kuadriliun. Buset, 1 miliar aja udah banyak, apalagi 1 kuadriliun. Berapa banyak tuh nolnya? Sekarang kamu harus cepet berangkat ke sekolah supaya kamu bisa mulai tebak trennya. Tebak tren yang pertama, huruf O. Mana cuma tengahnya lagi, huruf depan sama belakangnya nggak ada. Apaan ya? Gue bener-bener nggak tahu. Vel, lo payah banget sih, masa gitu aja nggak tahu? Soalnya gampang banget. Bantuin gue lah, kayak lo kan ketuanya klub dance, jadi lo pasti tahu dong. Semua orang di kota ini juga tahu kali apa jawabannya? Itu artinya gue kudet. Ya ampun. Makanya biasain diri joget TikTok dong. Join klub dance gue aja. Nggak mau nanti gue dihujat kaku. Mending gue tahu cluenya aja kan. Kalau lo masih nggak tahu jawabannya, lo keterlaluan. Ini kan tanda jangan-jangan velocity ya? Kayaknya jangan harap lo jadi juara kalau skill lo cuman kayak gini, Vel. Idih. Tebak tren yang selanjutnya B titik-titik J titik-titik. Kayaknya gue nggak tahu deh ini apa. Masa cuman huruf depannya doang? Vel, gue saranin lo mundurin diri aja soalnya permainan ini bener-bener nggak masuk akal. Maksud lo apa? Lo bayangin aja permainan segampang ini dan kita bisa dapat 1 kuadriliun? Apa iya? Sistem itu kan yang ngatur kotak kita. Jadi mana mungkin dia bohong? Gimana sih lo, Ti? Lo nggak tahu aja ya kalau Della ikut sesi yang sebelumnya dan dia metong. Kok bisa? Katanya sih karena dia salah jawab. Itu artinya gue gak bisa salah sedikit pun dan langsung diambil nyawanya. Kalau mau mengundurkan diri sekarang aja masih sempet kok. Gak bisa karena gue harus lunasin utang keluarga gue. Bang Jali. Semoga aja kali ini tuh sistem berbaik hati sama gue. Gak ada hurufnya. Kalau kayak gini terpaksa pencet cluenya kan. Mama bantuin kamu nak, sebut aja cluenya. Cluenya lambat mah. Emangnya ada tren yang mengandung lambat? Walah, jawabannya tuh pakai bahasa Inggris. Jangan-jangan slow-mo ya? Lagian kenapa kamu berat banget sih cuman pencet clue doang? Aku tuh mau dianggap hebat mah. Kalau kita nggak pencet clue kan harusnya duit yang kita dapat lebih banyak. Oh iya nak, sistem tuh masih belum tentuin kamu tuh harus tebak sampai kapan. Jadi kamu jalanin aja ya. Semangat! Jangan-jangan gak selesai-selesai lagi. Feli, ibu udah cari kamu kemana-mana dan ini adalah hot news. Habis ini tebak tren yang terakhir loh. Wah, bener-bener deg-degan. Kalau gitu yang selanjutnya, titik-titik, cuma 4 huruf. Aduh, apa itu ya? Gue harus pencet cluenya kan. Kira-kira apa nih? Keberuntungan. Ini maksudnya apa mah? Itu adalah persentase yang bakal menggambarkan kamu orang yang bawa keberuntungan atau enggak. Oh, aku pasti bawa untung kan mah? Feli, gak usah mimpi lah. Kamu tuh selama ini selalu bawa sial. Jadi pasti 0%. Apa? Beneran 0%? Iyalah, doa orang tua kan selalu menembus langit. Mama bener-bener keterlaluan.
Lo kenapa? Dari tadi lo kayak gitu mulu dah. Gue pusing soalnya keberuntungan gue 0%. Apa? Itu artinya lo bawa sial dan malapetaka. Kalau gitu gue gak mau lagi temenan sama lo. Bye. Tunggu. Emangnya lo sendiri berapa? Bukannya keberuntungan lo sama juga kayak gue? Gue 20% lah. Lo kasih tahu gue dulu lah. Sebenarnya guna keberuntungan ini buat apa? Pas pulang sekolah nanti kita tuh bakal dikasih kotak misterius sama bu guru. Oh, kalau satu orang satu itu artinya ya bakal beda-beda sesuai keberuntungan. Kasian deh lo pasti dapat zong. Ya ampun, lo kawan atau bukan sih? Pak, bukan gerbangnya dong. Saya tadi kelamaan ngobrol di luar. Kalau sendiri, sekarang tuh pelajarannya udah dimulai. Ya bapak, terus gimana dong? Ya kamu bakal dihukum lah, kecuali keberuntungan kamu tinggi. Punya saya 0% pak. Kalau gitu, pergi dari sini. Kamu jangan pernah bersekolah di sini lagi. Apa? Santai aja kali ngomongnya. Ada keributan apa ini? Ini bu, anak ini telat dan keberuntungannya 0, tapi malah maksa masuk ke sekolah. Oh, Feli, kamu boleh masuk terus tunggu di ruangan saya ya. Bu guru aja bela aku, sedangkan bapak, Wah, ngejek tuh anak. Pokoknya anak ini harus cepat saya bereskan. Payah, lebih baik lo pulang aja daripada keberuntungan lo nggak guna di sini. Lo tau dari mana kalau gue nggak punya keberuntungan? Keisha yang sebarin, kasian deh lo, pasti habis dihianatin sama teman sendiri kan? Gue yakin aslinya tuh Keisha nggak gitu. Jangan-jangan kalian yang pengaruhin Keisha ya? Yah, ketahuan Ti. Aduh, deh lo kenapa ember banget sih? Wah, awas aja ya kalian. Lo nggak bakal bisa apa-apa karena keberuntungan kita tinggi, jadi lo nggak berdaya. Kemanapun lo pergi lo pasti sial. Mama masakin aku dong, aku lapar nih. Loh, kok kamu udah pulang? Bukannya kamu dipanggil sama bu guru? Oh iya, aku lupa mah. Wah, bu guru pasti marah besar. Kamu gak bakal mama terima di rumah ini kalau kamu gak ketemu sama beliau. Ya udah mak, aku makan dulu ya, baru aku ketemu sama bu guru. Enggak, mama gak bakal kasih sebutir nasi pun ke kamu. Iya, nanti aku habis ketemu sama bu guru, awas aja ya kalau nggak dikasih. Bu, maafin saya bu, saya lupa. Nggak apa-apa Feli, ini kamu kelupaan sama kotak misteriusnya. Oh iya, tapi kok kecil banget bu. Udah, kamu buka aja dulu. Kenapa sih dari tadi bu guru senyum terus? Serem tau, semoga aja nggak terjadi apa-apa nih. Bakal makin kaya kalau gue dipuji atau dibuang. Hello, udah jelas banget gue bakal pilih dipuji. Kok kamu bisa sepede itu sih nak? Karena aku percaya diri. Ideh, kamu ini emang terlalu pintar ya. Wah, makasih atas pujiannya, mama terbaik. Astagfirullah, kamu harus hati-hati sama kekuatan kamu barusan. Semakin dipuji aku semakin kaya mah, dan bisa jadi orang terkaya di kota ini. Jadi ngapain takut? Mama titip pesan, orang lain jangan sampai tahu tentang kekuatan kamu barusan ya. Halah, mama tahu sendiri kan sifat aku kayak gimana. Gawat, aku harus bertindak. Hari ini lo kelihatan gaya banget, cair ya. Soalnya gue habis dapat duit 10 juta. OMG, Feli yang baik hati, pintar, penuh kasih sayang. Traktir gue dong. Enak aja. Hah, duit gue nambah. Dan kali ini lumayan banyak. Itu artinya nambahnya tergantung jenis pujian. Aduh, kalau nggak ada untungnya gue nggak mau dengerin omong kosong lo deh. Gue bakal beliin apapun yang lo mau. Kasih tahu aja. Ya udah, gue minta limosin. Wah, nggak tahu diri. Oh iya, tadi lo dipanggil bu guru. Dia sih kelihatan marah banget. Tapi jangan sampai dia tahu kekuatan lo ini ya. Yaelah, lo sama aja kayak nyokap gue. Ada apa bu? Heh, salah saya apa bu? Saya kan baru sampai. Mana presentasi tentang aturan sekolah yang saya suruh? Kamu ini nggak pantas dipuji. Bejir, gue lupa. Kamu tahu sendiri kan akibatnya kalau lupa. Dasar kamu ini nggak becus. Ih, saya nggak lupa bu. Bentar deh, saya ambilin laptopnya. Padahal saya belum selesai ngomong. Bu, saya mau ngasih tahu sesuatu tentang Feli. Jadi, aduh buru-buru nih, untung aja ada Terabox AI yang bisa bikin PPT cepat kilat. Buka webnya, masukkan topik presentasi, jumlah halaman, dan pilih bahasa. Udah nih, tinggal generate aja. Lo bikin kesalahan ya sama bu guru, soalnya beliau ngumpulin semua murid di aula. Dalam rangka apa? Mungkin dia mau permaluin lo karena lo belum kerjain presentasi. Sembarangan ya, PPT gue udah jadi nih pakai Terabox AI. Widih, jenius banget ya lo. Aneh banget, padahal Keisha cuma mau jadi dikit, tapi kok nambahnya berlebihan. Ada yang gak beres ini. Gue harus pecahin misteri ini, kayak mustahil banget tiba-tiba nambah 1 kuadriliun. Bu, saya udah selesai nih PPT-nya. Oh iya, ibu ngapain nyuruh semua orang ngumpul di aula ini bu? Anak-anak, seperti janji ibu di awal, kalau kalian bersekolah di sini bakal mendapatkan uang jajan yang banyak kan? Gak sabar deh bakal punya uang jajan 1 miliar per bulan. 2 miliar gak sih? Bu, ibu dapat uang dari mana? Bukannya ibu termasuk keluarga Kismin? Feli, sembarangan ya kamu? Anak-anak, tolong rencanakan rencana kita yang tadi. Loh, kenapa pintunya pada dikunci? Lanjut. Angkat tanganmu, Feli. Kamu terjebak. Habislah gue. Simbol diri? Maksudnya apa nih, Mah? Mulai sekarang kekuatan manusia dilambangkan sama simbol. Jadi kamu jangan main-main ya. Aku masih nggak ngerti. Kalau gitu kita lihat dulu ya. Simbol aku. Wah, simbol Mama babi. Ini bagus banget kan? Soalnya babi warnanya pink. Mama nggak tahu ya kalau babi itu habis makan langsung tidur. Apa? Jadi kamu mau ngatain Mama pemalas? Enggak ya. Mama percaya kalau simbol babi ini kuat. Ya udah, Mama kuat. Terus jelasin arti simbol aku telur. Itu artinya apa? Ya ampun, itu baru yang namanya terendah. Pasti
pasti nanti di sekolah kamu diremehin sama orang-orang. Dan itu juga yang mama mau. Orang tua macam apa ini? Selamat pagi, Cikgu. Murid-murid, saya udah punya list simbol kalian ya. Jadi yang gak memenuhi standar harus pulang. Simbol apa yang harus pulang, Bu? Simbol selain binatang harus pulang dan jangan pernah menampilkan diri di hadapan orang lain lagi. Oh, kalau gue sih aman, soalnya gue ular nih. Lah, gue ikan hius, skill gue nggak ada yang bisa ngalahin, gue kuat. Iya, kecuali Tiara. Feli, punya kamu ini nggak ada di dalam daftar. Cepet ngaku. Saya nggak tahu. Mencurigakan. Kesha, kalau tadi nggak ada di dalam kelas, gue takut banget karena Bu Guru mau eliminasi orang yang punya simbol selain hewan, Vel. Apa? Itu artinya nasib kita sama. Simbol lo apa? Simbol gue itu nggak memenuhi standar, padahal semua cowok tuh udah ngejar-ngejar gue loh, tapi sayangnya gue tetap nggak diterima sama Bu Guru. Kita harus ngelawan, Kay. Percuma, Vel, simbol Bu Guru itu yang paling kuat, jadi nggak ada yang bisa ngalahin dia. Lo tahu simbol dia apa? Nggak ada yang tahu karena dia nggak pernah bilang. Aha, gue udah tahu caranya. Lu tunggu aja di sini. Feli, Mama habis terima telepon dari Kesha, katanya kamu mau menghadap Bu Guru. Ya emang kenapa? Aku mau buktiin kalau simbol yang aku dapat tuh nggak seremeh itu. Udah deh, jangan mimpi, kamu tuh nggak bisa cari masalah sama Bu Guru. Kenapa? Mama takut ya, soalnya simbol mama aja babi, itu kan nggak kuat. Babi bukan berarti lemah ya. Udah deh, mama pinggir. Kalau mama pinggir nanti aku kasih 100 juta. Oke, mulai sekarang Mama suprot kamu. Wah, ternyata bener ya kalau babi itu melambangkan mama. Soalnya aku habis tipu mama dan mama percaya. Anak durhaka. Tunggu, sebelum ketemu sama Bu Guru, gue harus perkuat simbol gue dulu kan. Tapi kenapa telur? Ini maksudnya telur apa? Sekarang telurnya retak. Itu artinya Kamu mau menghadap saya kan? Saya udah dengar beritanya. saya bakal kasih tahu dengan cara kamu duluan. Saya nggak bisa kasih tahu, Bu. Ya udah kalau gitu silakan pulang terus ngurung diri dan jangan pernah ketemu sama orang-orang lagi. Dengar kan? Ih, nggak bisa, Bu. Itu kan mengerikan banget. Ya udah deh, saya bakal kasih tahu. Sebenarnya simbol saya adalah telur. Telur itu artinya